Halo teman-teman, aku lagi sedih banget nih. Bikin sabun tapi hasilnya ada air bubbles, itu loh yang bolong-bolong. Oke, sebelum kita bahas air bubbles itu apa, ini saya ceritain dulu dari awal ya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi diawali dengan seperti biasa, saya mencampur larutan NaOH atau sodium hydroxide yang udah saya campur sama sodium lactate kayak biasa. Terus udah gitu saya blend. Nah ini karena rencananya saya pengen pakai 4 warna. Jadi ini saya cuman blend sampai dia thin trace banget. Malahan nih sebelum thin trace tapi udah emulsi. Jadi saya cuman ngeblend sampai kira-kira NaOH-nya udah nyampur sama minyaknya, tapi belum trace gitu. Ini mau saya bagi 4, terus habis itu mau saya kasih 4 warna. Rencananya saya mau bikin swirl desainnya. Tapi saya pede banget nih, saya pakai fragrance yang sebelumnya belum pernah saya pakai, tapi keterangannya fragrance-nya itu slow trace. Jadi saya pede banget saya tuang di awal karena mau dibagi 4, terus karena kan kalau dibagi 4 mesti nimbang-nimbang ya, dan saya nggak pengen nimbang gitu, jadi saya pengen random aja bagi 4-nya. Jadi saya pede banget saya tuang itu fragrance-nya di awal. Wanginya sih enak banget ya, saya belum pernah pakai fragrance ini sebelumnya, ini baru pertama kali. Wanginya tuh enak banget, wanginya seger, ada manis-manisnya dikit tapi seger lah wanginya. Jadi ini tipe fragrance yang wanginya tuh floral ya. Nah jadi pas waktu pertama-tama dituang nih saya bagi, ini tuh masih belum ada keanehan ya, dia masih thin trace, jadi saya masih tenang-tenang aja nih. Berarti bener nih fragrance-nya dia slow trace ya. Jadi saya santai nih, saya tuang-tuang. Emang saya random sih nuangnya, jadi nggak ditimbang gitu loh. Nah ini dia masih thin trace ya. Tuh masih encer lah. Nah terus sudah gitu saya mau kasih warna masing-masing nih. Ini saya kasih pewarna Mika, warna ungu. Ini saya sebenarnya ngasihnya tuh 1/4 teaspoon ya. Cuman tadi kayak nggak penuh, jadi saya tambahin sedikit lagi. Terus yang ini setengahnya dari 1/4 teaspoon yang pink. Nah baru kalau yang sedikit-sedikit gini, saya tuh yang hijau nih dia setengah dari 1/4 teaspoon. Ini karena memang bikinnya nggak banyak, jadi saya juga pewarnanya nggak taruh terlalu banyak. Yang terakhir warna hitam, jadi saya bener-bener kayak eksperimen gitu loh, nyoba perpaduan warna-warna ini. Kemudian ini keanehan mulai terasa waktu saya ngaduk yang warna ungu, dia tiba-tiba jadi cepet, jadi kayak langsung mengental gitu. Padahal harusnya Mika itu sama sekali nggak ngefek dengan accelerating trace ya. Jadi ini tuh fix karena si fragrance-nya. Jadi fragrance-nya itu ternyata nggak slow trace, dia ternyata accelerate juga. Emang awalnya saya nggak ngetes sih, jadi saya langsung pede aja gitu. Nah tuh ketika saya aduk yang pink juga mulai terasa cepet banget nih ngentelnya, kayak baru berapa detik, berapa menit, 1-2 menit kali. Nah tuh dia langsung kental gitu. Nah ini malah lebih kental lagi karena udah didiemin kan selama beberapa detik nggak diaduk. Tuh kita bisa ngeliat kalau cepet banget
perubahannya, trace-nya. Makanya saya tuh sering banget sebenarnya sih kalau misalkan fragrance yang saya baru pakai gitu, biasanya saya tuh nuangnya setelah saya campur semua colornya, baru saya tuang fragrance-nya. Nah, ini tadi saya kepedean aja, saya tuang di awal. Jadi dia udah sempat bereaksi dengan adonan sabunnya. Jadi parahnya lagi ternyata fragrance-nya itu mengaccelerate trace. Kalau misalkan fragrance-nya itu nggak mengaccelerate trace, sebenarnya sih masih aman. Dan mungkin juga karena ini saya bikinnya tuh jumlahnya sedikit. Kalau misalkan dia jumlah adonannya lebih banyak, mungkin proses accelerating trace-nya itu mungkin ya nggak secepat ini. Tapi karena ini dia sedikit adonannya, jadi proses mempercepat trace-nya itu jadi lebih cepat. Nah, ini karena udah nggak bisa dituang banget, karena ini udah thick trace, jatuhnya ini tuh udah thick trace, tapi saya pengen tetap nyoba bikin swirl. Jadi saya coba aja, saya campur-campur begini. Jadi kalau dia nggak thick trace tuh jadinya kayak begini ya, agak susah untuk mengalir gitu. Jadi kita nggak bisa tuang pakai gaya gravitasi, terus dia nanti bisa jatuh ke bawah gitu kayak yang saya bikin di video sebelumnya yang drop swirl gitu. Jadi nggak bisa pakai drop swirl. Maaf tadi saya agak keselak ngomong drop swirl. Nah, jadi tuh ini udah betul-betul thick trace banget, tapi saya tetap berusaha untuk tidak panik. Sebenarnya bisa aja sih kalau saya langsung ngerubah desainnya, tapi ini saya pengen nyoba aja, pengen nyoba kalau dia thick terus di swirl gitu masih bisa apa enggak gitu loh. Sebenarnya selain faktor fragrance oil, ini juga sebenarnya faktor dari campuran minyak saya. Memang campuran minyak saya itu hard oilnya kan banyak ya, pakai palm oil dan coconut oilnya itu memang lebih banyak daripada yang soft oilnya. Jadi memang resiko trace-nya itu lebih cepat, accelerate itu memang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kita memang mau bikin swirl yang rumit dan fragrance oilnya itu ada kemungkinan untuk accelerating trace atau um, ya biasanya tuh yang baunya ada manis-manisnya tuh biasanya dia accelerate trace sih. Nah, itu sebenarnya kita bisa pakai resep lain yang menggunakan soft oilnya tuh lebih banyak gitu. Tapi kalau biasanya tuh menggunakan kayak canola oil, nah itu tuh bisa juga memperlambat trace-nya. Tapi masalahnya kalau di udara kayak Indonesia begini yang lembab, kalau misalnya kita pakai minyak yang lain-lain itu, saya udah pernah coba, itu terbentuk DOS-nya itu lebih cepat. Jadi kayak kecoklatan gitu loh, dia lebih cepat teroksidasi. Jadi memang kalau di iklim yang kayak kita ini memang ya bagusnya tuh ya makanya olive oil, coconut oil, palm oil, butter gitu juga aman sih. Tapi kalau minyak-minyak yang lainnya agak beresiko. Sunflower oil pun saya suka pakai, itu saya pakainya di bawah 20%, sedikit banget. Nah, karena dia thick trace begini, jadi biasanya kan saya
untuk memadatkan adonan sabunnya nih dicetakan, biasanya saya ketok-ketok di meja atau di lantai, tapi ini saya ketok-ketok di tempat lain ya, karena takut nanti goyang-goyang kameranya. Jadi kita harus tap-tapnya itu yang keras banget supaya padat dan turun gitu loh. Nah, untuk swirlnya saya menggunakan hanger. Jadi caranya kita masukin aja hangernya, terus kita putar-putar, bisa vertikal, horizontal. Nah, ini saya berusaha untuk nggak terlalu banyak swirl supaya dia nggak berantakan jadinya. Nah, setelah di swirl saya tap-tap lagi, tap-tap yang kencang, berharap supaya padat semua adonan sabunnya, karena kan dia udah nggak flowy lagi ya, karena udah thick, jadi dia udah nggak bisa banyak mengalir gitu loh, jadi nggak flowy. Nah, ini atasnya bisa langsung ditekstur karena dia udah kaku begini ya, jadi udah gampang diteksturnya. Ya, kita berdoa aja lah, semoga hasilnya bisa tetap ada motif swirlnya. Nah, ini saya tutup supaya terjadi gel face karena saya pengen warnanya itu terang. Ini saya merasa tadi saya ngasih colornya itu nggak terlalu terang ya, jadi ini saya tutup lagi, dan saya tuh agak curiga kalau fragrance-nya ini tuh juga mengubah warna, jadi warnanya tuh jadi lebih gelap, jadi lebih kecoklatan. Atasnya agak penyok ya, karena tadi kayaknya waktu nutupnya terlalu dalam, jadi atasnya agak penyok gitu, kayak ada motif serbetnya lagi. Sekarang kita coba potong ya. Sebenarnya dari pinggir-pinggirnya udah kelihatan nggak mulus. Nah, ini di dalamnya kita bisa ngeliat tuh dia ada bolong-bolongnya kan. Nah, itu kebanyakan bolongnya tuh ada di perbatasan antara warna. Nah, ini apalagi bolongnya tuh gede banget di pinggir. Jadi ini tuh disebabkan karena tadi saya nuangnya kan dia udah thick trace, jadi dia nggak flowy, jadi berongga gitu loh. Dia tidak mengisi kekosongan-kekosongan karena padat. Padahal tadi saya udah tap-tap yang kenceng banget, yang kuat banget tap-tapnya supaya padat, turun semua adonannya, tapi tetap aja nggak bisa, susah. Tetap aja dia ada air bubblesnya itu loh. Nah, ini yang gede bolongannya. Sebenarnya air bubbles ini tidak mempengaruhi fungsi sabun, tapi penampilannya aja gitu loh. Tampilannya tuh secara estetik jadi kurang bagus karena bolong-bolong kan, jadi nggak mulus gitu loh. Tapi sebenarnya sih kalau fungsinya nggak masalah. Oke teman-teman, kali ini videonya sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.